tiba di Mountain Slope. Selamat mendengarkan. Bandara Internasional Star Hills. Seorang pemuda menggunakan masker tampak berjalan dengan santai menuju pos pemeriksaan. Setelah selesai dan lolos pemeriksaan, pemuda itu berjalan melenggang meninggalkan bandara menuju ke pangkalan taksi. Setelah mengatakan bahwa tujuannya adalah Mountain Slope dan disetujui oleh sang sopir, pemuda itu pun memasuki taksi tersebut dan mulai meninggalkan kawasan Bandara Internasional Star Hills menuju ke sebuah perkampungan besar bernama Mountain Slope yang terletak sekitar 8 atau 7 jam perjalanan dari Star Hills ini. Ketika itu sudah pukul 9 malam. Jika tidak ada halangan, maka pemuda yang diantar oleh sopir taksi tersebut akan tiba di Mountain Slope sekitar pukul 4 atau 5 subuh. Tidak ada pilihan lain baginya selain menyetujui ongkos yang terbilang sangat mahal. Karena sang supir meminta bayaran ekstra, berhubung kesulitan perjalanan malam serta jarak waktu yang akan mereka tempuh. Subuh itu, tepat hampir pukul 5, taksi yang membawa pemuda itu sudah memasuki kawasan perkampungan pinggir sungai dan bukit itu. Ketika sudah memasuki area pabrik penggilingan padi, sang sopir pun membangunkan pemuda itu. Anak muda, kita sudah sampai di Mountain Slope. Di mana alamat yang akan Anda tuju agar saya bisa mengantar Anda tiba di alamat tersebut? Kata sang sopir. Oh, maaf Pak, saya ketiduran. Tidak apa-apa, saya turun di sini saja. Apakah Anda menerima pembayaran selain tunai? Tanya pemuda itu. Oh, Anda bisa membayar melalui transfer. Kata Pak sopir sambil menunjukkan kode QR kepada pemuda itu. Pemuda itu tanpa banyak bicara lagi langsung memindai atau scanner barcode tersebut, lalu pembayaran pun berhasil. Terima kasih Pak, saya turun di sini saja, kata pemuda itu. Sama-sama, jawab sang sopir lalu membantu membukakan pintu untuk pemuda tersebut. Setelah taksi itu bergerak untuk kembali ke Star Hill, barulah pemuda itu membalikkan tubuhnya lalu segera berjalan menuju ke salah satu gang, kemudian memasuki gang tersebut. Pemuda itu berhenti di salah satu rumah milik warga di Mountain Slope itu, lalu berpikir sejenak, apakah dia langsung mengetuk pintu atau menunggu saja pemilik rumah tersebut bangun dari tidurnya. Namun karena tidak sabaran, dia langsung saja mengetuk pintu rumah tersebut. Tok tok tok. Harvey, apakah kau sudah bangun? Tanya pemuda itu sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Pemuda itu kembali mengetuk pintu. Tok tok tok. Harvey, ini aku Joe. Jika kau sudah bangun, bukakan pintunya. Kata pemuda yang ternyata adalah Joe itu sekali lagi. Ket. Suara pintu ketika dibuka lalu muncul seseorang dari dalam sambil mengucek matanya. Siapa? Tanya pemuda yang baru saja membukakan pintu itu. Tak lama kemudian keluar sepasang lelaki setengah bayar dari dalam kamar, lalu meninjau ke bagian depan pintu. Salam untuk Anda Bibi dan Paman, kata Joe memberi hormat. Kau kenal orang ini, Faye? Tanya lelaki setengah bayi itu. Entahlah ya, memang sepertinya aku pernah melihat orang ini. Tapi mengapa berbeda sekali? Kata Harvey sambil terus memperhatikan Joe yang juga tak kalah herannya. Ada apa denganku? Batin Joe dalam hati. Lama dia berpikir sampai dia teringat bahwa Tengku Mahmud kemarin berkata, jika dia telah mengubah penampilan Joe sedikit dekil dan memiliki kulit hitam dan sangat kusam, berkat ramuan yang dilemuri oleh Tengku Mahmud di seluruh tubuh badannya. Awalnya Joe hendak menangis melihat perubahan pada kulitnya. Tadinya dia berharap bisa seperti Shah Rukh Khan, malah kini penampilan dirinya nyaris seperti gembel. Tentunya gembel elit. Harvey, kau tidak mengenaliku aku lagi. Ini aku sahabatmu, ketika sekolah dasar dan sekolah menengah. Aku Joe William. Kata Joe sambil menegaskan kembali siapa dirinya. Joe? Tanya Harvey sekali lagi mengucek matanya. Sepertinya iya, tapi mengapa kau begitu hitam dan dekil sekali? Tanya Harvey. Sering berjemur di pantai. Jawab Joe singkat. Gimana Lilian? Tanya Joe kepada Harvey. Sebaiknya suruh masuk saja sahabatmu itu, Faye. Kita bicara di dalam saja. Kata Ibu Harvey lalu mendahului berjalan ke ruang tengah.
Lilian ada di rumah neneknya. Nantilah aku suruh dia kemari jika sudah terang, kata Harvey. Apa benar kamu ini Joe William, anak tuan besar Jerry William? Jangan mengaku-ngaku, nanti aku laporkan kau ke polisi, ancam ayah Harvey dengan tatapan penuh selidik. Ya ampun paman, ini aku Joe William. Jika tidak percaya, ini pasportku. Lihat saja sendiri, kata Joe sambil menyerahkan pasportnya kepada ayah Harvey. Oh, ternyata benar, kata ayah Harvey sambil menunjukkan paspor milik Joe kepada istrinya. Maafkan kami tuan muda, kata ibu Harvey sekalian mewakili suaminya juga. Aku pulang karena ingin menyelesaikan masalah antara keluarga Lilian yang ditindas oleh Mario, Charles, dan Milner. Kau mau ikut, Faye? Tanya Joe. Iya, boleh juga tuh, jawab Harvey sambil memperhatikan Joe yang mulai mengirim pesan suara kepada seseorang. Kakak Jeff, aku sudah tiba di Mountain Slope, tepatnya di rumah keluarga Harvey. Jika kakak berada di kawasan ini, segera temui aku, kata Joe mengirim pesan suara melalui aplikasi WhatsApp. Saat itu pagi baru terang-terangan tanah ketika 3 unit mobil Mercedes-Benz S-Class parkir di depan rumah Harvey. Dari dalam mobil tampak Jeff, Regan, Arslan, Rico, Harry, dan Black keluar dari mobil. Melihat pentolan organisasi Dragon Empire dan Tiger Sham berdatangan secara bersama itu, tentulah masalah yang mereka tangani kali ini bukan masalah biasa. Kehadiran 7 orang yang sangat berpengaruh di Metro City, Star Hills, Country Home, New Village, dan Mountain Slope ini di rumahnya membuat ayah dan ibu Harvey gemetaran juga. Mereka baru menarik nafas lega ketika Joe menyuruh mereka untuk biasa-biasa saja dan bersikap tenang. Ketua, kami telah sampai. Apakah Anda ada perintah untuk kami? Tanya kakak Jeff yang sedikit mengenyitkan kening, melihat penampilan Joe yang sangat berbeda dari yang dia temui kemarin malam di Kuala Nipah. Hanya karena kalung yang sengaja dikeluarkan oleh Joe lah yang membuat dia mengenali pemuda dekil yang kusam itu. Kakek, bagaimana dengan orang-orang yang kau kirim untuk mengintai orang-orang yang menjual nama organisasi Dragon Empire? Tanya Joe. Kami sudah menyelidiki dan semua yang terlibat sudah diidentifikasi. Mereka berjumlah 30 orang dan memang mereka ini adalah anggota yang baru direkrut dari kawasan Garden Hills, jawab Jeff. Siapa yang bertanggung jawab atas perekrutan anggota baru dalam organisasi? Tanya Joe langsung bangkit berdiri. Melihat Joe sudah seperti itu, Arslan dan Rico segera menjatuhkan diri berlutut. Maafkan kami ketua, karena ketidakbecusan kami dalam merekrut anggota, kata mereka berdua. Kalian berdua akan mempertanggungjawabkan semuanya nanti di Star Hills, biar semuanya bisa menjadi contoh bagi siapa saja yang berada di dalam organisasi. Tindakan tegas perlu diambil. Kalian semua harus berada besok di... Joe berpikir sejenak lalu bertanya, Kek, kantor besar milik ayahku di mana? Oh, ada di Star Hills ketua, tepatnya di Mountain Lotus, jawab kakek Jeff. Hehe, maaf, aku tidak tahu itu. Terlalu lama merantau, kata Joe sambil nyengir. Sejenak wibawa yang tercipta tadi mendadak hilang. Kini dia harus memulai lagi dari awal. Kalian semua besok harus berada di Mountain Lotus, tepatnya di kantor besar Future of Company. Kita akan membahas ini secara bersamaan. Ingat, jangan sampai bocor. Aku tidak segan-segan menyumbat mulut orang yang membocorkan rencana ini dengan tanah, kata Joe dengan tatapan mata penuh pencarian kematian. Kami mendengar perintah, kata mereka serentak. Sekarang, aku sedang menunggu sahabatku yang keluarganya ditindas oleh sampah-sampah ini. Ketika aku sudah mendengar semuanya dan selesai mengatur rencana, kita akan kembali ke Star Hills, kata Joe sambil memasukkan kembali kalungnya ke dalam baju. Halo para pendengar sekalian, episode ini sudah